saya Ahmad Reza Darmawan dari kelas TI 3F dengan NIM 18417201115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepala api di pertemuan 11. Di sini kepala api yang dimasukkan ada get, post, dan delete. Di praktikum pertama yaitu kepala api service get. Langkah awal buat folder baru bernama service dalam folder src, kemudian buat file index.js seperti berikut. Lalu buka file blogspot.jsx pada folder container atau stateful component dan akan tampil kode program seperti ini. Pada fungsi ambil data dari sumber api atau di baris 16 terdapat pemanggilan api get untuk merequest data artikel. Proses dari fungsi inilah yang akan kita manage ke dalam satu tempat, yaitu index.js. Langkah selanjutnya yaitu buka file index.js pada folder service yang telah kita buat tadi dan tuliskan baris kode seperti berikut ini. Lalu dalam const get newsblock terdapat inisialisasi get API pada JSON post source berdasar ID dan order descending. Lalu kembali ke file blog post.js, ganti baris 17 sampai baris 23 menjadi seperti gambar 1.4 ya. Nah, di sini data yang baru diinputkan akan tampil secara descending by ID. Itulah mengapa data terbaru akan muncul di paling atas. Lalu di pertanyaan praktikum 1, perhatikan file index.js. Apa tujuan dibuatnya fungsi get API pada baris 2 dan fungsi get newsblock pada baris 16? Jawabannya yaitu yang pertama, get API adalah sebuah fungsi yang berisi fetch ke URL API yang menyimpan patch. Fungsi ini dipanggil dalam const berakhir sebagai requestful address dari API. Dengan get API, setiap metode tidak perlu inisialisasi URL API kembali. Lalu get newsblock adalah inisialisasi get API dengan parameter URL sehingga dapat fetch data dari API. Lalu praktikum 2, global API service post. Kita perhatikan pada fungsi handle tombol simpan pada file blog post.js. Bagian inilah yang selanjutnya kita kelola agar bisa dimanage. Seperti ini. Buatlah fungsi untuk menampung action post dari file blog post.js pada file service atau index.js. Dan inisialisasi fungsi tersebut seperti berikut. Ya. Lalu pindah ke file blog post.js dan ganti isi dari fungsi handle tombol simpan menjadi seperti ini. Jika sudah, kode program pada blog post sedikit lebih simpel dari sebelumnya. Seperti berikut. Pertanyaan pada praktikum kedua, perhatikan file index.js. Apa tujuan dibuatnya fungsi post API dan fungsi post new block? Jawabannya ialah sesuatu sesuai namanya, post API berfungsi untuk post data ke URL API. Lalu post new block adalah fungsi yang menyimpan parameter data yang dikirim dari blog post. Pertanyaan kedua, pada fungsi post new block terdapat variabel data yang dikirim. Apa tujuan dari dibuatnya variabel tersebut? Jawabannya yaitu parameter ini berfungsi untuk mengatur data apa saja yang akan disimpan dalam fake API. Lalu di praktikum ketiga yaitu global API service delete, kita perhatikan pada fungsi handle hapus artikel pada file blog post.js. Bagian inilah yang sebenarnya kita kelola agar bisa dimanage. Ini ya. Lalu buatlah fungsi untuk menampung action delete dari file blog post.js pada file service atau index.js dan inisialisasi fungsi tersebut seperti gambar 3.2 atau seperti ini. Selanjutnya, pindah ke file blog post.js dan ganti isi dari fungsi handle hapus artikel menjadi seperti berikut. Selesai, kode program pada blogspot.js sedikit lebih simpel dari sebelumnya. Silakan kalian jalankan proses hapus artikel melalui browser dan amati apa yang terjadi. Nah, ini di data ketiga telah dihapus menuju seperti ini. Lalu pertanyaan di praktikum 3. Yang pertama,
perhatikan file index.js. Apa tujuan dibuatnya fungsi delete API dan fungsi delete new block? Delete API berfungsi untuk menyimpan metode delete dan URL API, dan delete API akan dipanggil ke dalam delete news block untuk dapat menghapus data sesuai request. Pertanyaan kedua, pada fungsi delete news block terdapat variabel data yang dihapus. Apa tujuan dari dibuatnya variabel tersebut? Metode delete di sini dapat berjalan bila ada variabel tertentu yang menyimpan data yang akan di-delete. Oke, selanjutnya praktikum 4 ya, manage global API service. Yang pertama, buat file config.js, get.js, post.js, dan delete.js dalam folder service seperti berikut ini. Lalu buka config.js dan isikan kode seperti berikut, dan buka get.js lalu isikan seperti ini, lalu post.js subscribe-nya seperti berikut ini, dan delete.js subscribe-nya seperti berikut ini. Lalu pada index.js kita edit menjadi seperti berikut ini, lalu amati apa yang terjadi. Di sini program berjalan dengan baik, tentunya dengan manage API yang jauh lebih simpel. Pertanyaan praktikum 4. Bagaimana caranya untuk menambahkan daftar API baru, baik untuk metode get, post, delete, pada global API? Nah, jawabannya, untuk menambahkan daftar API baru, tambahkan URL pada path dan mengganti fetch yang dipanggil. Lalu di sini ada tugas, ubahlah tugas pada modul 4 yang sudah kalian buat dengan memanfaatkan global API seperti praktikum yang kita lakukan pada modul barusan. Seperti ini. Lalu tambah data mahasiswa. Ini diisi. Lalu jika sudah, klik save, maka data akan tertambahkan. Nah, di sini tadi ada 3 data mahasiswa. Setelah ini ditambahkan menjadi 4, yaitu Santi Putri. Lalu kita menghapus data mahasiswa. Di sini Santi Putri sudah tidak ada karena telah dihapus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.